Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita kembali masuk di dalam persekutuan doa pagi di awal bulan Mei ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus di dalam pujian penyembahan kepada Allah kita yang hidup. Selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Bersyukur segenap hati dan pikiran kita. Tidak ada kepalsuan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita memuji. Aku hendak bersyukur. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersyukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Hari-hari yang boleh kami lalui adalah hari-hari berkat, hari-hari pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami selalu siap sedia mempersiapkan diri kami untuk fokus hidup benar, hidup seturut firman-Mu. Segala sesuatu problem kehidupan yang kami hadapi tidak mudah, tetapi ada keyakinan di dalam diri kami bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkali-kali pertolongan Tuhan atas hidup kami, atas problem, permasalahan yang kami hadapi, dan kami boleh berkemenangan di dalamnya.
tiada keraguan di dalam hati dan pikiran kami bahwa Tuhanlah Raja di hidup kami. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Putra Tunggal Allah Bapa yang kudus, yang menolong kehidupan kami hari lepas hari, dan Roh Kudus-Mu yang setia menemani, sehingga kami tidak salah melangkah dan terus berada di jalan kebenaran, jalan firman Tuhan. Bapa, firman Tuhan akan kami dengar sebentar lagi. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus pada penjelasan firman Tuhan yang boleh menuntun langkah kehidupan kami, hidup sejalan kehendak-Mu. Di dalam nama dan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Penatua Krisnadi, siap sedia. Siap sediakah Bapak Ibu yang mendengarkan firman, yang mengikuti persekutuan doa pada pagi hari ini? Siap sediakah kita? Kapan waktunya? Kita tidak tahu Tuhan memanggil kita, tetapi kita boleh selalu mempersiapkan diri kita untuk hidup benar, hidup seturut firman-Nya. Berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, selalu boleh kita rasakan. Permasalahan, problem yang kita hadapi, dan kita akan berkemenangan ketika kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita memuji Tuhan. Halo, apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau perhatikan dari awal tahun 2021 ini, ada banyak peristiwa yang besar, yang menyedihkan, yang memprihatinkan, yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. Peristiwa yang baru saja terjadi. Kita dengar oknum-oknum tertentu mendaur ulang stik rapid antigen yang seharusnya tidak dipakai lagi, tetapi itu dipakai lagi untuk orang lain demi keuntungan pribadi. Lalu kita juga mendengar ada oknum-oknum tertentu yang meloloskan warga negara asing masuk ke Indonesia tanpa harus karantina 14 hari. Padahal pemerintah sudah menetapkan untuk menjaga negeri ini atau meluasnya COVID-19 ini,
maka warga negara asing yang datang ke Indonesia harus dikarantina 14 hari. Tetapi ada juga oknum-oknum tertentu memakai kesempatan tersebut dengan memungut biaya antara 6 atau sampai 7 juta. Tapi orang asing tersebut bisa lolos, bisa langsung saja masuk Indonesia tanpa harus dikarantina. Lalu berita yang kurang lebih 1 minggu yang lalu kita dengar, tenggelamnya KRI Nanggala 402. Berita ini adalah berita yang cukup besar. Berita ini adalah berita yang cukup berat. Sehingga bukan hanya di negeri Indonesia saja, tetapi berita ini juga tersebar di luar negeri. Bahkan ada beberapa negara yang mengirim bantuan untuk negeri kita. Masih ada banyak lagi persoalan yang terjadi. Kita dengar, hampir tiap hari kita mendengarkan ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja menyebarluaskan ujaran kebencian terhadap pemerintah, kebencian yang mengandung sara melalui media sosial yang ada. Lalu kita juga mendengar beberapa bulan yang lalu terjadi kasus bom bunuh diri di depan gereja katedral di Makassar. Memang tidak ada korban jiwa. Korbannya hanya si pelaku sendiri, 2 orang suami istri. Tetapi peristiwa itu memberikan rasa prihatin terhadap kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia. Lalu di Pulau Papua, kita lihat ada kelompok kriminal bersenjata yang dengan sengaja ingin mengacaukan negeri ini. Bahkan kalau tidak salah baru malam tadi atau kemarin, KKB yang berada di Papua ini sudah digolongkan atau dimasukkan sebagai teroris. Ada banyak peristiwa saudara-saudara yang terjadi di negeri kita. Masalah penanganan COVID belum juga selesai, padahal sudah berlangsung 1 tahun lebih. Masalah vaksin juga belum terselesaikan. Kalau kita pikir negara kita, negeri yang kita cintai ini menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Belum lagi bencana alam yang juga baru terjadi pada bulan Maret lalu. Terjadi di NTT dan di Kupang. Ada banyak orang yang kehilangan sanak saudaranya, hartanya. Dan itu memberikan kesedihan tersendiri. Bukan hanya mereka yang mengalami, tetapi saya rasa memberikan kesedihan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, mungkin kita akan berkata, betapa pusingnya para pemimpin kita di dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Betapa beratnya persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu. Nah, lalu saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi atau melihat kenyataan yang terjadi di negeri ini? Mungkin sebagian orang atau kebanyakan orang cukup berhenti hanya membicarakan persoalan-persoalan itu. Bahkan masalah-masalah yang terjadi itu mungkin menjadi pembicaraan hangat, menjadi pembicaraan yang banyak peminatnya. Tetapi adakah kita melakukan suatu tindakan yang lain, yang lebih daripada itu, yang menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian, yang menunjukkan bahwa kita mengasihi negeri kita tercinta ini, yang menunjukkan bahwa kita juga memberikan rasa simpati, khususnya terhadap para pemimpin bangsa kita. Saudara-saudara, tentunya kita tidak mau dianggap sebagai anak-anak Tuhan yang tidak peduli terhadap para pemimpin bangsa kita. Tentunya kita tidak mau dicap seperti itu. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan semua? Mungkin sebagian mengatakan, saya sudah memberikan donasi berupa uang. Mungkin sebagian juga mengatakan, saya sudah menjadi relawan, dan lain sebagainya.
Tetapi adakah yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Saya rasa semua anak-anak Tuhan tentu bisa melakukan sesuatu demi kebaikan negeri ini. Salah satunya, saudara-saudara, kita akan membaca dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dari 1 Timotius 2 ayat 1-4 akan saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya hanya ingin mau menggarisbawahi nasihat Rasul Paulus yang berbunyi demikian. Aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar-pembesar, agar kita hidup dapat tenang. Saudara-saudara, kita mengenal namanya doa syafaat. Doa syafaat adalah salah satunya kita akan mendoakan untuk hal-hal lain selain diri kita sendiri. Untuk hal lain, untuk orang lain, untuk keperluan orang lain. Nah, biasanya untuk doa syafaat ini mungkin kita akan ikuti ketika kita beribadah. Ada doa syafaat itu mendoakan pemerintah kita, mendoakan kejadian-kejadian yang barusan terjadi. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin menegaskan kembali, adakah diri kita sebagai orang-orang percaya, adakah diri kita sebagai orang Kristen secara pribadi juga melakukan doa syafaat secara khusus, doa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Disebutkan tadi untuk di Alkitab tadi disebutkan untuk pembesar-pembesar, untuk raja-raja. Atau boleh saya singkat, untuk para pemimpin bangsa kita, dari pusat sampai dengan yang ke daerah. Sudahkah kita selama ini sungguh-sungguh concern memberikan waktu atau menyediakan waktu pribadi kita untuk mendoakan para pemimpin bangsa kita ini? Kita berdoa bukan supaya keadaannya menjadi berubah, bukan, tetapi kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita supaya mereka bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan kekuatan, sehingga di dalam mengambil berbagai macam keputusan atas persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kita ini, para pemimpin kita ini disertai oleh Tuhan dan bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Saudara-saudara, itulah salah satu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang saya rasa bisa dilakukan oleh setiap anak Tuhan, mendoakan para pemimpin bangsa kita. Ini terlepas apakah pemimpin bangsa kita ini adalah pemimpin yang benar-benar melakukan kepemimpinannya dengan benar atau tidak. Tetapi kita diminta untuk mendoakan mereka. Kalau toh kita tahu mereka di dalam menjalankan kepemimpinannya tidak dengan baik atau kurang baik, kita mintakan kepada Tuhan untuk menuntun mereka itu. Karena itulah kita sungguh-sungguh diminta untuk tolong menyediakan waktu khusus di dalam doa-doa pribadi kita. Bawalah para pemimpin bangsa kita itu di dalam doa kita, supaya mereka mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga bisa menghadapi, menyelesaikan, mengambil keputusan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan dan demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Saudara, mari kita lakukan itu. Dan itulah yang sekarang saya lakukan juga, karena saya merasakan bahwa saya adalah bagian dari Indonesia. Saya adalah rakyat Indonesia. Saya adalah anak Tuhan. Dan saya dipanggil untuk memberikan perhatian khusus
kepada para pemimpin bangsa kita. Sebagai ungkapan syukur, juga sekaligus sebagai ungkapan kasih, perhatian, simpati kita terhadap para pemimpin bangsa. Saya yakin saudara-saudara sekalian juga bisa melakukan itu. Mereka membutuhkan dukungan doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, realita yang terjadi di negeri kami, ada banyak masalah, persoalan yang cukup berat, yang tidak bisa didiamkan, tetapi harus diatasi. Dan untuk mengatasinya, mereka, para pemimpin bangsa kami, membutuhkan kekuatan yang lebih, membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin tidak terlibat langsung terhadap persoalan-persoalan tersebut, tetapi kami bisa menunjukkan perhatian kami terhadap mereka itu melalui doa-doa pribadi kami, mendoakan para pemimpin bangsa kami ini. Tolong Tuhan, tanamkanlah hal itu di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menunjukkan sikap simpati, kasih, perhatian terhadap pemimpin bangsa kami. Tidak hanya membicarakan, tetapi kami mau menyediakan waktu untuk mendoakan mereka. Kepada Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.